know the game. Are you ready? 'Cause I'm coming to get you. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi, program studi pendidikan agama Islam semester 3. Kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait dengan pendidikan agama pada masa Bani Abbasiyah, mata kuliah sejarah pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Ceceng Salamuddin MAG. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 6 izin memperkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Mulyani. Saya Azmina Syuha Awaliyah. Saya Ida Nuraini. Saya Muhammad Fahmi Juljakir. Baik, mungkin dicukupkan sekian perkenalan kelompok kami pada kali ini, dan yang seterusnya yaitu pemaparan materi. Sebelum ke pemaparan materi, izinkan saya membagikan materi-materi yang akan disampaikan. Pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Azmi Nasuah Awaliyah. Pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh saya pribadi. Pemateri yang ketiga yang akan disampaikan oleh Reni Mulyani. Pemateri yang keempat yang akan disampaikan oleh Saudari Aida Nuraini. Dan pemateri yang terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Reni Mulyani. Baik teman-teman, agar mengefisienkan waktu, marilah kita membuka presentasi kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang seterusnya, pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Azmi Nasuah Awaliyah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi mengenai sejarah Bani Abbasiyah. Abu Abbas As-Saffah adalah pendiri dinasti Abbasiyah yang menjabat selama 750 sampai 754 Masehi. Akan tetapi, karena kekuasaannya sangat singkat, Abu Ja'far Al-Mansur menjabat selama 754 sampai 775 Masehi, dan pada tahun 762 Masehi, Abu Ja'far Al-Mansur memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hashimiyah. Kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad. Oleh karena itu, ibu kota pemerintahan dinasti Abbasiyah berada di tengah-tengah bangsa Persia. Abu Ja'far Al-Mansur dicatat sebagai pendiri dinasti Abbasiyah yang berkuasa lebih kurang 20 tahun dan dianggap sebagai tokoh yang terkenal hebat, berani, kuat, tegas, dan gagah perkasa. Di tangannya lah dinasti Abbasiyah mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim atau Alawiyah setelah meninggalnya Rasulullah, dengan mengatakan bahwa yang berhak untuk berkuasa adalah keturunan Rasulullah dan anak-anaknya. Setidaknya anggapan ini bisa diterima dikarenakan gerakan Abbasiyah sudah berlangsung sejak lama, yaitu masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 dinasti Umayyah. Gerakannya begitu rapi dan tersembunyi sehingga tidak diketahui oleh pihak Bani Umayyah. Selain itu, gerakan ini juga didukung oleh kalangan Syiah. Hal ini bisa dimaklumi karena dalam melakukan aksinya, para aktivisnya membawa-bawa nama Bani Hashim bukan Bani Abbas. Dinasti Abbasiyah mencapai keberhasilannya disebabkan dasar-dasarnya telah berakar semenjak Umayyah berkuasa. Ditinjau dari proses pembentukannya, dinasti Abbasiyah didirikan atas dasar-dasar antara lain. Yang pertama, dasar kesatuan untuk menghadapi perpecahan yang timbul dari dinasti sebelumnya. Dasar universal bersifat universal, tidak berlandaskan atas kesukuan. Dasar politik dan administrasi menyeluruh, tidak diangkat atas dasar keningratan. Dan yang terakhir, dasar kesamaan hubungan dalam hukum bagi setiap masyarakat Islam. Pemerintahan bersifat muslim moderat, ras Arab hanyalah dipandang sebagai salah satu bagian saja di antara ras-ras lain. Cukup sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada saudari Azmi Nashwa Awaliyah yang telah memaparkan materi yang pertama terkait dengan sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang seterusnya, pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh saya pribadi. Baik teman-teman, kali ini saya akan memaparkan materi yang kedua terkait dengan karakteristik pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Berikut adalah beberapa karakteristik pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, munculnya usaha penerjemahan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Adanya gerakan intensif dalam penerjemahan berbagai literatur yang dapat dibagi ke dalam 3 fase. Yang fase pertama yaitu pada pemerintahan Khalifah Al-Mansur sampai Khalifah Harun Ar-Rasyid. Pada fase ini yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya yang di bidang astronomi dan mantek. Fase yang kedua yaitu pada pemerintahan Al-Ma'mun sampai 300 tahun Hijriyah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase yang terakhir yaitu yakni setelah tahun 300 Hijriah berfokus dalam bidang-bidang pembuatan kertas dan ilmu yang diterjemahkan semakin meluas di bidang sebelumnya. Yang kedua, terkait dengan karakteristik pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Tonggak kemajuan dan kejayaan Islam berlangsung pada saat pemerintahan dinasti Abbasiyah karena pada masa itu ilmu pengetahuan dan kebudayaan sangat berkembang pesat sehingga dijuluki sebagai masa keemasan Islam atau bisa dikatakan The Golden Age. Pada masa dinasti Abbasiyah, perhatian terhadap pendidikan khususnya ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani berkembang pesat. Hal itu terlihat dengan banyaknya buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat dari berbagai bahasa dan terjemahan ke dalam bahasa Arab. Semenjak penerjemahan itu, bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa pendidikan dan bahasa resmi negara. Ilmu pengetahuan dapat dibagi menjadi 2, yakni ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama. Dan yang ketiga, terkait dengan karakteristik pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah yaitu teacher oriented, yaitu peran tenaga pendidikan dalam meningkatkan pendidikan pada zaman dinasti Abbasiyah. Sangatlah penting kesejahteraan tenaga pendidikan menjadi perhatian utama bagi khalifah atau pemimpin pada zaman dinasti Abbasiyah. Melalui perhatian para khalifah pada zaman dinasti Abbasiyah terhadap tenaga pendidikan menjadi pendidikan pada zaman tersebut maju. Hal ini disebabkan karena mutu pendidikan pada saat itu tergantung pada tenaga pendidikan sehingga pada masa zaman dinasti Abbasiyah lebih menekankan pada teacher oriented. Kebutuhan akan ilmu pada masyarakat di zaman dinasti Abbasiyah menjadi suatu hal yang fenomenal pada saat itu. Para peserta didik pun dapat menimba ilmu pada rumah-rumah ulama atau tenaga pendidik. Rumah ulama menjadi pusat pembelajaran oleh para peserta didik. Hal ini disebabkan karena para ulama atau tenaga pendidik kurang mempunyai waktu dalam memberikan pelajaran pada pusat pembelajaran seperti masjid, kutub, dan madrasah. Dan yang terakhir, terkait dengan karakteristik pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah yaitu konsep pendidikan berbasis multikultural, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan menjadi puncak peradaban Islam karena diantaranya institusi pendidikan Islam yang ada telah menerapkan konsep pendidikan berbasis multikultural, nilai-nilai toleransi, keterbukaan, kesejahteraan, kebebasan, keadilan, kemiskinan, keragaman, dan demokrasi juga didukung oleh tokoh-tokoh pendidik yang memiliki visi misi kultural. Yang seterusnya yaitu pendidikan tinggi Islam pada masa dinasti Abbasiyah mempunyai diversitas yang terdapat pada akademisi dan mahasiswa, independensi dan keterbukaan pandangan dan pemikiran dari akademisi dan mahasiswa non-muslim pun mendeskripsikan bahwasanya
terdapat objektivitas keilmuan dari yang dapat menumbuhkan kemajuan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada masa zaman dinasti Abbasiyah. Pada implementasinya, bahwa proses pendidikan pada dinasti Abbasiyah menjunjung tinggi kesejahteraan dan diversitas dari beberapa suku, ras, agama, dan gender. Mungkin sekian pemaparan materi yang kedua terkait dengan karakteristik pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Dan yang seterusnya yaitu pemaparan materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Saudari Reni Mulyani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi yang ketiga, yaitu tentang sistem pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Sistem pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah memiliki metode pendidikan atau pengajaran yang digunakan pada masa dinasti Abbasiyah ada 3 macam, yakni yang pertama ada metode lisan, berupa dikte, ceramah, qiraah, dan diskusi. Yang kedua ada metode menghafal. Metode ini merupakan cara membaca secara berulang-ulang suatu pelajaran sehingga pelajaran tersebut dapat melekat pada ingatan peserta didik. Yang ketiga yaitu metode tulisan. Metode ini merupakan metode penyalinan karya-karya ulama. Materi pendidikan pada masa Daulah Abbasiyah dibagi menjadi 2 macam, yakni materi pendidikan yang bersifat wajib atau ijbari dan materi pendidikan yang bersifat pilihan atau ikhtiari. Hal ini tampaknya sangat berbeda dengan materi pendidikan dasar yang ada pada masa sekarang. Pada saat ini, materi pendidikan tingkat dasar dan menengah semuanya adalah materi wajib. Tidak ada materi pilihan atau ikhtiari ada pada tingkat perguruan tinggi. Yang selanjutnya ada kurikulum pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 3 bagian sesuai dengan tingkatan pendidikan masing-masing, yaitu kurikulum pendidikan dasar atau kutab, kurikulum pendidikan menengah, dan kurikulum pendidikan tinggi. Kurikulum pendidikan dasar meliputi membaca Al-Quran dan menghafalnya serta pokok-pokok agama Islam. Yang kedua yaitu kurikulum pendidikan menengah. Rencana pelajaran untuk pendidikan tingkat menengah tidak ada keseragaman di seluruh negara Islam. Pada umumnya rencana pelajaran tersebut meliputi mata pelajaran yang bersifat umum. Yang ketiga yaitu kurikulum pendidikan tinggi. Rencana pelajaran pada pendidikan tinggi Islam dibagi menjadi 2 jurusan, yaitu yang pertama jurusan ilmu-ilmu agama dan bahasa serta sastra Arab, dan juga yang disebut dengan ilmu-ilmu nakliyah. Baik, terima kasih kepada Saudari Reni Mulyani yang telah memaparkan materi yang ketiga terkait dengan sistem pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Yang seterusnya, pemateri yang keempat yang akan disampaikan oleh Saudari Aida Nuraini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi keempat, yaitu tentang lembaga pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah, adapun penjelasan dari lembaga-lembaga pendidikan ini sebagai berikut. 1. Kutab merupakan lembaga pembelajaran tingkat dasar yang sudah ada sebelum datangnya agama Islam. Kedua, masjid dijadikan sebagai model dan materi yang lebih bervariasi di masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Ketiga, pendidikan rendah di istana. Pendidikan rendah di istana ini dikenal juga dengan kulhur. Keempat, toko buku. Toko buku tidak hanya menjadi tempat untuk menjual belikan buku, melainkan menjadi pusat perhatian bagi para ilmuwan dan para pencari ilmu untuk mengkaji, meneliti, dan berdiskusi tentang berbagai bidang keilmuan yang berkembang. 5. Perpustakaan. Perpustakaan didirikan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Keenam, salon kesusastraan atau majelis sastra adalah lembaga pendidikan yang bersifat non-formal. Pada lembaga ini banyak mendiskusikan tentang berbagai macam ilmu pengetahuan.
Ketujuh, rumah ulama. Rumah ulama menjadi tempat belajar bagi murid yang ingin belajar ilmu pengetahuan. Selanjutnya, yang nomor ke-8 adalah rumah sakit. Rumah sakit selain menjadi tempat merawat dan mengobati orang-orang yang sakit, juga menjadi tempat untuk mendidik tenaga-tenaga yang berhubungan dengan perawatan dan pengobatan. 9. Observatorium yang digunakan sebagai pusat pembelajaran ilmu astronomi dan ilmu kedokteran secara praktis. Ke-10. Badiah. Badiah bukanlah suatu lembaga yang dilakukan di suatu tempat atau rumah, melainkan lembaga ini berupa dusun-dusun atau tempat tinggal orang-orang Arab yang tetap bertahan keaslian dan kemurnian bahasa Arab. Selanjutnya yang terakhir adalah madrasah. Kemunculan madrasah terjadi dikarenakan kondisi sosial politik dan ekonomi yang sangat mendukung, serta menjadi perhatian para khalifah yang membuat lembaga pendidikan ini tumbuh dan berkembang dengan cepat. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aida Nuraini yang telah memaparkan materi yang keempat terkait dengan lembaga pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Yang seterusnya, pemateri yang terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Reni Mulyani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang problematika pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Adapun sebab-sebab kehancuran dinasti Abbasiyah ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya semangat patriotisme negara, yang kedua hilangnya sifat amanah dan segala perjanjian yang dibuat, yang ketiga tidak percaya akan kekuatan sendiri, yang keempat yaitu fanatik madhab persaingan dan perebutan yang tiada henti antara Abbasiyah dan Alawiyah yang menyebabkan kekuatan umat Islam menjadi lemah. Yang kelima ada kemerosotan ekonomi terjadi karena banyaknya biaya yang digunakan untuk anggaran tentara. Lalu faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu disintegrasi akibat kebijakan untuk lebih mengutamakan pembinaan, peradaban dan kebudayaan Islam daripada politik provinsi-provinsi tertentu di pinggiran, mulai melepaskan diri dari genggaman penguasa Bani Abbasiyah, bukan sekadar memisahkan diri dari kekuasaan khalifah, tetapi memberontak dan berusaha merebut pusat kekuasaan di Baghdad. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak luar dan banyak mengorbankan umat yang berarti juga menghancurkan sumber daya manusia. Yang selanjutnya yaitu perkembangan peradaban dan kebudayaan serta kemajuan yang dicapai di dinasti Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok. Setiap khalifah cenderung ingin lebih mewah dari pendahulunya. Kecenderungan kemewahan ditambah dengan kelemahan khalifah dan faktor lainnya seperti persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi dan faktor konflik keagamaan, menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Kondisi ini memberi peluang kepada tentara profesional asal Turki yang semula diangkat oleh Khalifah Al-Mu'tasim untuk mengambil kendali pemerintahan. Usaha mereka berhasil sehingga kekuasaan sesungguhnya berada di tangan mereka. Sementara kekuasaan Bani Abbas di dalam Khalifah Abbasiyah yang didirikan mulai pudar, dan ini merupakan awal dari keruntuhan dinasti ini sekaligus keruntuhan keilmuan dan pendidikan Islam, meskipun setelah itu usianya masih dapat bertahan lebih dari 400 tahun. Kemunduran ini diperparah dengan serangan bala tentara Mongol di bawah komandan Hulagu Khan. Akibat serangan ini, Khalifah dan para pengikutnya menyerah kalah pada bulan Februari 1258 Masehi. Setelah itu, bala tentara Mongol menghancurkan kota, membakar sekolah dan perpustakaan, merobohkan masjid dan istana, serta membunuh lebih dari 1 juta orang Islam. Baghdad hancur luluh dan pasukan Mongol pergi dengan membawa sebanyak mungkin harta rampasan perang.
Peristiwa inilah yang secara langsung mengakibatkan kemerosotan di berbagai bidang, terutama kemunduran intelektual di kalangan umat Islam. Ini adalah tragedi peradaban dan kemanusiaan Daulah Abbasiyah, sebuah dinasti yang pernah mencapai zaman keemasan. Baik, terima kasih kepada Saudari Reni Mulyani yang telah memaparkan materi terakhir terkait dengan problematika pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah.